Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Sulistiani Aini dari Pertanian 7A akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan untuk ditinjau dari buku Alan Bryman Social Research Methods 4th Edition. Pertanyaan pertama yaitu, apa langkah utama dalam penelitian kuantitatif? Yang pertama yaitu teori, yang kedua mendesain penelitian, yang ketiga menentukan lokasi, yang keempat mengolah data dan instrumen, yang kelima menganalisis data, dan yang keenam adalah membuat kesimpulan. Selanjutnya, sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti aturan yang ketat? Model proses penelitian kuantitatif harus dianggap secara umum kecenderungan, bukan sebagai deskripsi definitif dari semua penelitian kuantitatif. Apa langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa keenam dimensi tidak ditentukan pada awalnya. Hubungan antara konseptualisasi dan pengukuran adalah hubungan deduktif. Ini juga bukan situasi yang tidak biasa sejauh menyangkut penelitian. Selanjutnya, mengapa pengukuran penting bagi penelitian kuantitatif? Karena pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus. Yang kedua, pengukuran memberi kita perangkat yang konsisten atau tolak ukur, dan pengukuran memberikan dasar untuk perkiraan yang lebih tepat. Selanjutnya, apa perbedaan antara ukuran dan indikator? Ukuran adalah kuantitas. Sebuah indikator kemudian adalah sesuatu yang dibuat atau sudah ada dan digunakan seolah-olah itu adalah ukuran sebuah konsep. Selanjutnya, mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan suatu indikator? Karena satu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Yang kedua, jika kita hanya mengambil salah satu indikator sebagai ukuran, kita akan dapat menyusun orang hanya pada skala 1-7 dengan asumsi bahwa jawaban yang menunjukkan tidak ada komitmen diberikan 1 dan jawaban menunjukkan sangat tinggi tingkat komitmen ditetapkan 7. Apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apakah salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Cara utama berpikirnya yaitu stabilitas, keadaan internal, dan konsistensi antar pengamat. Stabilitas yaitu pertimbangan ini memerlukan pertanyaan apakah suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, keandalan internal, masalah utamanya adalah apakah indikator yang membentuk skala atau indeks konsisten. Selanjutnya, konsistensi antar pengamat ketika banyak penilaian subjektif terlibat dalam aktivitas. Selanjutnya, sedangkan validitas mengandaikan reliabilitas. Reliabilitas tidak mengandaikan validitas. Diskusikan. Meskipun reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis, keduanya terkait karena validitas mengasumsikan reliabilitas. Artinya, jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat valid. Poin ini dapat dibuat sehubungan dengan masing-masing dari 3 kriteria reliabilitas yang telah dibahas. Apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Yakni jika ukuran tidak stabil dari waktu ke waktu, tindakan tersebut tidak dapat memberikan ukuran yang valid. Ukuran tersebut tidak dapat menyentuh konsep yang seharusnya terkait jika ukuran tersebut berfluktuasi. Jika ukuran berfluktuasi, mungkin mengukur hal yang berbeda pada kesempatan yang berbeda. Jika suatu ukuran tidak memiliki reliabilitas internal, itu berarti bahwa pengukuran multi-indikator sebenarnya mengukur 2 atau lebih hal yang berbeda. Oleh karena itu, ukuran tersebut tidak dapat valid. Selanjutnya, buat garis besar keasikan utama penelitian kuantitatif. Alasan apa yang dapat Anda berikan untuk keunggulan mereka? Penelitian kuantitatif dapat diuraikan dan diperiksa dari pengukuran, kausalitas, dan generalisasi serta replikasinya. Mengapa replikasi bisa menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif, meskipun ada kecenderungan replikasi dalam penelitian sosial cukup langka?
Kurangnya objektivitas dan intrusi nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Akibatnya, seringkali dianggap penting bagi peneliti untuk menjabarkan prosedurnya dengan jelas agar dapat direplikasi oleh orang lain, bahkan jika penelitian tersebut tidak direplikasi. Selanjutnya, masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai diskusikan. Peneliti kuantitatif dipandang membawa ontologi objektivis yang menghidupkan dunia sosial. Seberapa sentral adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kualitatif terhadap penelitian kuantitatif? Prinsip metode ilmiah dapat dan harus diterapkan pada semua fenomena yang menjadi fokus penyelidikan, seperti pendapat Sus. Taktik ini hanya pada dasarnya menyiratkan bahwa ini berarti menutup mata terhadap perbedaan antara dunia sosial dan alam. Lebih khusus lagi, itu berarti mengabaikan fakta bahwa orang menafsirkan dunia di sekitar mereka, sedangkan kapasitas untuk refleksi diri ini tidak dapat ditemukan di antara objek-objek ilmu alam. Mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan atau reliabilitas tindakan yang mereka terapkan? Alasan mengapa prosedur untuk menentukan stabilitas dan validitas jarang digunakan hampir pasti karena biaya dan waktu yang mungkin terlibat. Peneliti cenderung peduli dengan masalah substantif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk penentuan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.